Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2193, Berburu Suku Dewa Jahat. Pada titik ini, 8 anggota suku Dewa Jahat semuanya telah dibunuh oleh Lu Ming. Dengan satu pemikiran, Lu Ming mempertahankan kekuatan garis keturunan ketiganya. Apa sebenarnya garis keturunan ketiga ini? Lu Ming mau tidak mau berpikir. Dia telah memikirkan pertanyaan ini lebih dari sekali. Garis keturunan ketiga tampaknya sangat misterius dan memiliki kekuatan serta niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia tidak berani meminjam terlalu banyak kekuatan darinya. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Terlebih lagi, seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasinya, ketakutannya terhadap garis keturunan ketiga semakin kuat. Ini karena tidak peduli seberapa besar kemajuannya, dia masih tidak berarti seperti semut di depan kekuatan garis keturunan ketiga. Aku tidak peduli. Selama aku bisa menjadi lebih kuat, aku bisa menggunakan kekuatan ini untuk diriku sendiri. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menyimpan semua gelang penyimpanan suku Dewa Jahat, termasuk milik suku Dewa Jahat yang telah terbunuh oleh busur besar. Ini semua adalah pusat kekuatan alam Kaisar Bela Diri. Bagi Lu Ming, ini adalah panen besar lainnya. Kemudian, Lu Ming mulai mencari di cincin penyimpanan satu persatu. Aku menemukannya. Tidak lama kemudian, Lu Ming sangat gembira dan sebuah busur besar muncul di tangannya. Itu adalah busur besar yang diperoleh suku Dewa Jahat sebelumnya. Busur itu panjangnya 1,5 meter dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu sangat berat dan permukaan haluannya tertutup karat. Cobalah. Lu Ming meraih pegangan busur dengan satu tangan dan menarik tali busur dengan tangan lainnya. Dia menarik dengan sekuat tenaga. Itu tidak bergerak sama sekali. Busurnya tidak bergerak sama sekali, dan tali busurnya tidak melengkung sama sekali. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Pantas saja anggota suku Dewa Jahat itu tidak bisa menggerakkannya. Lu Ming diam-diam terkejut. Busur ini bukanlah masalah kecil. Itu jelas merupakan harta karun tertinggi. Bahkan setelah bertahun-tahun, ia masih mempertahankan sifat spiritualnya. Mari coba lagi. Lu Ming tidak mau menyerah. Kali ini, dia melepaskan seluruh kekuatan hukumnya. Bas. Kali ini, busurnya sedikit bergetar. Pada saat yang sama, Lu Ming merasakan tali busurnya ditarik. Meski hanya ditarik sedikit, namun memang ditarik. Pada saat yang sama, energi langit dan bumi, serta energi suci di tubuh Lu Ming, menyembur ke haluan. Sebuah panah yang bersinar dengan 7 warna muncul. Saya berhasil. Mata Lu Ming berbinar. Dia melepaskan cengkeramannya dan anak panah itu melesat seperti sambaran petir. Ia terbang puluhan ribu meter jauhnya dan mendarat di puncak gunung. Ledakan. Sebuah lubang besar meledak di puncak gunung, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Kekuatan yang sangat menakutkan. Lu Ming memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Ini adalah medan perang kuno. Setelah pertempuran para ahli yang tiada taranya, energi dan niat membunuh mendatangkan malapetaka, menyebabkan tanah dan bebatuan gunung menjadi sangat keras. Serangan habis-habisan Lu Ming hanya bisa meninggalkan bekas yang dangkal di tanah. Namun, anak panah tadi telah menciptakan lubang besar di gunung. Kekuatan panah itu sangat mengejutkan. Namun, jumlah kekuatan Sein yang aku gunakan juga mengejutkan. Saya tidak bisa menggunakannya sepanjang waktu. Busur ini sepertinya memerlukan banyak jenis hukum untuk menariknya. Jumlah kekuatan suci yang dikonsumsinya juga sangat mengejutkan. Lu Ming tidak akan bisa menggunakannya berkali-kali sebelum kekuatan sucinya benar-benar habis. Dengan kekuatan seperti itu, aku khawatir bahkan Kaisar Ilusi Bintang 7 pun akan ditembak mati oleh panah ini. Meskipun konsumsi kekuatan suci sangat mengejutkan, Lu Ming masih sangat puas. Dengan busur ini, dia tidak perlu takut pada siapapun yang berada di bawah alam Kaisar sejati. Terlebih lagi, dia hanya menarik tali busurnya sedikit, dan masih jauh dari menunjukkan kekuatan busurnya. Saat level kultivasinya meningkat, kekuatan busur ini juga akan menjadi lebih kuat. Lu Ming menyingkirkan busur besar itu dengan penuh semangat. Dalam sekejap, dia meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Lu Ming terus menjelajah sendirian tanpa arah apapun. Sehari kemudian, dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di depan.
Seseorang sedang berkelahi. Lu Ming menyembunyikan auranya dan bergegas dengan tenang. Dia kemudian melihat beberapa anggota suku Dewa Jahat sedang mengepung 3 manusia. Seorang pria muda, seorang pria parubaya, dan seorang pria tua. Pemuda itu sedikit gemuk dan memiliki basis budidaya yang sangat kuat. Dia telah mencapai alam Kaisar Bintang 3 dan juga menguasai hukum pamungkas. Dia jelas merupakan favorit surga tingkat atas. Pria kekar parubaya itu adalah Kaisar Kosong Bintang 5. Orang tua itu adalah Kaisar Void Bintang 6, dan kekuatan bertarungnya sangat kuat. Namun, saat ini, mereka berada dalam bahaya besar. Sebanyak 6 anggota ras Dewa Jahat menyerang mereka. Keenam anggota ras Dewa Jahat ini ditutupi sisik ungu, dan basis budidaya mereka sangat mendalam. Salah satu dari mereka juga merupakan Kaisar Void Bintang 6, dan kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari milik lelaki tua itu. Ada juga 3 Kaisar Hampa Bintang 5 dan 2 Kaisar Hampa Bintang 4. Susunan pemain seperti itu telah menempatkan ketiga manusia dalam situasi berbahaya. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk bertahan, mereka tidak akan mampu menghentikannya. Tuan muda, lari. Kami akan memblokirnya. Orang tua itu meraung. Jika kita pergi, kita akan pergi bersama. Pemuda gemuk itu meraung. Kamu ingin pergi. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa. Pahala untuk membunuh manusia kesayangan surga cukup banyak. Hehehe. Kaisar Ilusi Bintang 6 dari suku Dewa Jahat tertawa terbahak-bahak. Namun, serangannya tidak melemah sama sekali saat dia terus menyerang orang tua itu. Orang tua itu tidak hanya harus bertahan melawan serangan Kaisar Void Bintang 6, tetapi dia juga harus bertahan melawan 2 Kaisar Void Bintang 5. Dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya, dan bekas darah sudah merembes dari sudut mulutnya. Mati! Suku Dewa Jahat berteriak. Di kejauhan, kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Busur besar muncul di tangannya, dan dia menyelinap ke arah lain. Dia akan bergerak. Jika orang yang bertarung di depan berasal dari alam surga, dia tidak akan ikut campur. Namun, satu sisi adalah suku Dewa Jahat, dan sisi lainnya adalah ras manusia. Itu adalah cerita yang berbeda. Demikian pula, jika Lu Ming tidak mendapatkan busur besar, dia tidak akan ikut campur. Pihak lain memiliki Kaisar Ilusi Bintang 5 dan Bintang 6. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia hanya akan mendekati kematian jika dia ikut campur. Namun, dengan busur di tangannya, Lu Ming tidak takut. Dalam beberapa napas, Lu Ming berputar ke arah lain. Dia menarik tali busur dan mengarahkannya ke Kaisar Ilusi Bintang 6. Busur besar itu memancarkan cahaya redup. Energi antara langit dan bumi dan energi suci Lu Ming terus mengalir ke busur besar. Panah 7 warna muncul. Suara mendesing. Lu Ming melepaskan cengkeramannya dan anak panah itu terbang keluar. Dalam sekejap, ia melintasi jarak puluhan mil dan melesat menuju Kaisar Bintang 6 dengan kecepatan yang mencengangkan. Sudu Bintang 6 itu bereaksi dan ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, pertahanannya sama rapuhnya dengan Wasi. Puff! Anak panah itu menembus seluruh pertahanannya dan melesat ke celah di antara alisnya. Itu membawanya puluhan ribu meter jauhnya, dan dia menatap ke puncak yang rendah. Kaisar Kekosongan Bintang 6 langsung terbunuh. Di tempat kejadian, ras manusia dan ras Dewa Jahat tercengang. Suku Dewa Jahat, khususnya, menjadi pucat karena ketakutan. Membunuh. Bagaimana orang tua itu bisa melewatkan kesempatan ini? Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan memadamkan cahaya pedang, melukai para Kaisar Ilusi Bintang 5. Bab 2194 bertemu Lan Yun lagi. Mundur. Salah satu anggota ras Dewa Jahat meraung. Untuk dapat membunuh Kaisar Kekosongan Bintang 6 dengan satu anak panah, mereka tahu bahwa ahli yang menakutkan pasti datang dari alam surga. Bagaimana mereka berani tinggal? Dalam ketakutan, mereka berbalik dan lari. Suara mendesing. Anak panah lain terbang dan diarahkan ke Kaisar Bintang 5 yang kosong. Kaisar Ilusi Bintang 5 mengeluarkan pekikan darah yang mengental sebelum dia ditembak mati. Di sisi lain, lelaki tua itu melanjutkan pengejaran kemenangannya dan membunuh Kaisar Void Bintang 5 yang telah dia lukai dengan parah. Ada total 6 orang di sisi lain, 1 Kaisar Void Bintang 6 dan 2 Kaisar Void Bintang 5. Semuanya terbunuh, hanya menyisakan 3 Kaisar Kosong Bintang 4 yang melarikan diri untuk hidup mereka.
Ketiga anggota ras Dewa Jahat telah melarikan diri ke arah yang berbeda. Mereka tahu bahwa jika mereka berkumpul, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Mengejar. Pemuda gemuk itu meraung dan mengejar Kaisar Ilusi Bintang 4 dari suku Dewa Jahat. Lelaki tua dan lelaki parubaya itu masing-masing juga mengejar satu sama lain. Anggota suku Dewa Jahat yang dikejar pemuda gemuk itu kebetulan berlari menuju Luming. Luming maju selangkah, memegang busur besar dan mengarahkannya ke Dewa Jahat. Anggota ras Dewa Jahat menjadi pucat karena ketakutan dan hampir mati ketakutan. Baru saja, dua anak panah telah membunuh Kaisar Ilusi Bintang 6 dan Bintang 5. Sekarang dia melihat Luming muncul dengan busur besar di tangannya, akan aneh jika dia tidak takut setengah mati. Dia panik, tapi pemuda gemuk itu sudah tiba. Ras Dewa Jahat berskala ungu ini sangat kuat. Namun, pemuda gemuk itu adalah seorang jenius tingkat atas. Meskipun budidayanya satu tingkat lebih rendah, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah. Faktanya, dia bahkan lebih kuat. Cahaya pedang yang putih dan terang menebas ras Dewa Jahat. Suku Dewa Jahat sedang waspada terhadap Luming. Karena panik, mereka dipukul oleh pemuda gemuk itu dan terluka parah. Serangan pemuda gemuk itu telah mencapai sasarannya, dan serangan berikutnya tidak ada habisnya. Cahaya pedang seputih salju menebas satu demi satu menuju suku Dewa Jahat. Suku Dewa Jahat telah terluka parah dan tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Mereka hanya bisa bertahan dan tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Kekalahan hanyalah masalah waktu. Luming tidak menarik busurnya. Dia hanya menakuti pihak lain. Melihat masalahnya sudah selesai, dia meletakkan busurnya. Bas! Sesosok muncul, dan lelaki tua itu muncul. Dia jelas telah menghabisi lawannya. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu juga muncul. Saat ini, pemuda gemuk itu lebih unggul. Cahaya pedangnya menyala dan meninggalkan banyak luka di tubuh anggota suku Dewa Jahat. Membunuh. Pada akhirnya, pemuda gemuk itu berteriak dan memenggal kepalanya. Setelah membunuh anggota suku Dewa Jahat, pemuda gemuk, tetua, dan pria parubaya kekar menoleh untuk melihat Luming dengan keterkejutan di mata mereka. Beberapa saat yang lalu, anak panah itu langsung membunuh Kaisar Bintang 6 dan Bintang 5. Mereka tidak menyangka pemilik anak panah itu masih begitu muda. Saudara ini, terima kasih telah menyelamatkanku sekarang. Pria gemuk itu berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih, sikapnya tulus. Kamu terlalu sopan. Bagaimana saya tidak bisa membunuh alien? Petik 2. Luming tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak membunuhmu? Itu sangat masuk akal. Saya Liu Hao. Bagaimana aku harus memanggilmu, saudaraku? Kata pemuda gemuk itu. Luming. Kata Luming. Itu saudara Lu. Liu Hao memberi hormat pertama. Terima kasih atas bantuanmu, adik Lu. Orang tua dan pria kekar juga berterima kasih kepada Luming. Luming mengucapkan beberapa kata terima kasih. Saudara Lu, kamu sepertinya tidak terbiasa. Apakah kamu memasuki medan perang ini sendirian? Liu Hao bertanya. Tidak buruk. Luming mengangguk. Agak tidak aman untuk masuk sendirian. Saat ini, ras Dewa Jahat juga telah mengirimkan sejumlah besar ahli ke medan perang kuno ini. Saat ini, orang-orang dari alam surga sedang berkumpul tidak jauh dari situ. Kami mengumpulkan kekuatan kami untuk melawan ras Dewa Jahat bersama-sama. Kakak Lu, kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Liu Hao mengundang. Luming sedang berpikir keras. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Luming mengangguk setelah beberapa saat. Luming punya pertimbangan sendiri untuk menyetujuinya. Pertama-tama, kelompok Liu Hao tidak terlihat seperti kelompok Lan Yun, yang jahat, licik, tercela, dan tidak tahu malu. Kelompok Liu Hao terlihat tulus dan tidak terlihat seperti orang yang licik. Selain itu, dia tidak dapat menemukan jalan keluarnya sendiri. Hanya dengan orang-orang di alam surga dia dapat menemukan jalan keluar dan memasuki alam surga Taiking. Melihat Luming setuju, Liu Hao sangat gembira. Dia memberikan gelang penyimpanan 6 dewa jahat kepada Luming, mengatakan bahwa itu semua berkat bantuan Luming kali ini. Jika tidak, semuanya akan tamat. Luming tidak berdiri pada upacara dan menyimpan semuanya. Kemudian, mereka menuju ke satu arah. Mereka tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Setelah beberapa jam, mereka sampai di pegunungan Bare. Di dalamnya, ada sebuah lembah. Tempatnya cukup tersembunyi, dan makhluk-makhluk dari alam surga berkumpul di sini.
Selain klan manusia, ada juga binatang dewa. Ada cukup banyak orang. Ketika Luming dan yang lainnya tiba, mereka mengalihkan pandangan mereka dan menemukan bahwa ada lebih dari 100 orang. Namun jumlah anak mudanya tidak banyak, hanya 5 atau 6 orang. Sisanya berusia paruh baya atau tua. Ada pria dan wanita. Tidak diragukan lagi, mereka semua berada di alam kaisar bela diri. Beberapa dari mereka memiliki aura yang sangat dalam, dan cahaya surgawi dunia samar-samar memancar darinya. Kaisar sejati. Luming sedikit menyipitkan matanya. Medan perang kuno ini sangat berbahaya. Semakin kuat budidaya seseorang, semakin berbahaya untuk dimasuki. Sudah ada tingkat bahaya tertentu ketika kaisar sejati masuk. Mereka mungkin menjadi sasaran tanda para ahli. Kaisar sejati tingkat rendah masih baik-baik saja, tetapi kaisar sejati tingkat tinggi pasti akan mati ketika mereka menemukan tanda itu. Liu Hao menyapa beberapa pemuda itu dan memperkenalkan mereka kepada Luming. Beberapa pemuda tersenyum dan mengangguk ke arah Luming. Mereka tidak bereaksi banyak ketika mendengar nama Luming. Jelas sekali bahwa bahkan jika mereka pernah mendengar tentang orang cacat yang tiada taranya di alam primordial, mereka tidak akan mengetahui nama Luming. Luming juga tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian berdiri di samping Luming. Liu Hao berbisik. Kali ini, mereka memasuki medan perang kuno ini untuk mencoba peruntungan dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan peluang atau harta karun. Selain itu, ada satu hal lagi yang harus mereka lakukan. Mereka harus mencari tahu mengapa medan perang kuno berubah dan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah itu ada hubungannya dengan ras dewa jahat? Para petinggi alam surga menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Oleh karena itu, mereka berkumpul. Pertama, mereka ingin bertukar informasi. Kedua, mereka akan memiliki peluang sukses yang lebih tinggi jika mereka bekerja sama. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Tak lama kemudian, sekitar 150 orang berkumpul. Bas, suara mendesing. Pada saat ini, lebih banyak berkas cahaya terbang. Kali ini, lebih dari 10 orang datang sekaligus. Lan Yun. Mata Luming menyipit. Kali ini, ada lebih dari 10 orang dan orang yang memimpin sebenarnya adalah Lan Yun. Kini sepertinya lukanya sudah sembuh. Lan Yun dan yang lainnya mendarat di lembah dan mengamati seluruh tempat. Ketika dia melihat Luming, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berjalan menuju Luming. Nak, kita bertemu lagi. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Lan Yun berjalan di depan Luming dan berbicara dengan dingin, wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Orang yang datang bersama Lan Yun juga melangkah maju, mengeluarkan hawa dingin. Aura, bab 2195, seorang pendeta Daois kecil. Lan Yun dan yang lainnya mendekati Luming. Mereka sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh mereka yang dingin. Lan Yun, apa yang kalian coba lakukan? Liu Hao melangkah maju dan berkata dengan keras. Apa yang sedang kamu lakukan? Lumpuhkan bocah ini. Lan Yun berkata dengan dingin. Orang-orang di sekitarnya semua menatap penasaran. Ekspresi Liu Hao berubah. Lan Yun, ada peraturan di kota dua dunia. Siapapun yang memasuki medan perang harus bersatu. Mereka tidak diperbolehkan untuk saling membunuh. Mereka yang melanggar aturan akan dihukum oleh hukum militer. Apakah Anda ingin melanggar aturan? Petik 2. Haha, melanggar aturan. Biar ku beritahu, anak inilah yang melanggar aturan. Sebelumnya, anak ini melancarkan serangan diam-diam dan membunuh seorang ahli keluarga Lan. Jadi, saya akan melumpuhkannya dan membawanya kembali ke kota dua dunia untuk menerima hukumannya. Lan Yun tertawa keras. Kota dua dunia adalah kota besar yang terletak di pintu masuk wilayah surgawi Hunyuan dan wilayah surgawi Taiking. Itu luar biasa dan memiliki banyak penggarap kuat. Karena kota dua dunia itulah serangan suku-suku asing dihentikan. Apa? Mendengar ini, Liu Hao tercengang. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Lan Yun, dia tidak punya alasan untuk ikut campur. Menggelikan. Pada saat ini, Luming berbicara dengan acuh tak acuh dan melirik Lan Yun, kamu dan Lan Songshi takut mati dan ingin mendapatkan harta karun itu. Jadi, Anda menggunakan saya sebagai batu ujian. Saat kamu bertemu dengan sisa prajurit yang tertinggal dari zaman kuno, kamu tidak berani mendekati mereka tetapi malah memintaku untuk naik.
Aku membantu kalian mengambil senjata yang rusak dan ingin pergi. Kalian tidak melepaskanku dan ingin membunuhku. Jika aku tidak melakukan apapun, apakah aku hanya menunggu untuk dibunuh olehmu? Kata-katanya membuat mata banyak orang berbinar. Jadi itulah yang terjadi. Jika mereka berada di posisi Lu Ming, mereka mungkin akan mengambil tindakan juga. Lan Yun, jika memang begitu, maka kamu tidak bisa menyalahkan saudara Lu karena mengambil tindakan. Liu Hao berbicara lagi. Kamu berbohong. Kami bertiga bekerja sama untuk mencari harta karun. Ketika kita menemukan harta karun, salah satu dari kita secara alami harus naik dan mengujinya. Jika kita bertiga naik bersama dan menghadapi bahaya, bukankah kita semua akan dimusnahkan? Lan Yun membantah. Lalu kenapa aku harus pergi dan bukan kalian? Lu Ming mencibir. Kamulah yang naik saat itu. Kedua kalinya pasti naik dan bergantian. Namun, Anda dibutakan oleh keserakahan dan tiba-tiba menyerang kami. Anda ingin membunuh kami dan mengambil harta itu untuk diri Anda sendiri. Anda layak mati. Lan Yun berteriak keras, matanya menunjukkan ekspresi licik. Lu Ming mencibir. Lan Yun ini benar-benar tidak tahu malu. Apa yang bergiliran? Itu semua kotoran anjing. Mereka jelas ingin Lu Ming menjadi ujian mereka. Jika Lu Ming ingin pergi, mereka pasti berniat membunuhnya dan mengancamnya. Satu lihat, semuanya jelas sekarang. Bocah ini serakah dan ingin membunuh orang untuk mencuri harta mereka. Dia membunuh rakyatnya sendiri di medan perang. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan dan harus dihukum. Saat ini, sebuah suara terdengar dari samping. Itu adalah seorang pemuda bernama Yan Xi, yang juga seorang jenius. Ini, Liu Hao tidak tahu apakah Lan Yun mengatakan yang sebenarnya atau tidak, dan sejenak tidak tahu harus berkata apa. Lu Ming, berlutut dan hancurkan kultivasimu sendiri. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk melakukannya? Lan Yun berteriak. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah. Lu Ming berkata dengan dingin, sebuah busur besar muncul di tangannya. Kamu memang berani. Anda masih ingin menolak, menyerang. Lan Yun berteriak. Bas. Suara mendesing. Di belakang Lan Yun, lebih dari 10 sosok berkedip dan mengelilingi Lu Ming. Aura kuat mereka menekan ke arah Lu Ming. 2 Kaisar Kosong Bintang 7 dan 2 Kaisar Kosong Bintang 6. Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan, menunjukkan niat membunuh yang dingin. Orang-orang yang dibawakan Lan Yun sangat kuat. Lu Ming jelas bukan tandingan mereka dengan kemampuannya sendiri. Namun, Lu Ming memegang busur besar di tangannya dan dia tidak takut pada mereka. Jika orang-orang ini mencari kematian, dia tidak keberatan membunuh mereka. Orang yang memberinya tekanan adalah Yan Xi, yang memiliki ahli alam kaisar sejati di sisinya. Mengingat tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, bahkan jika dia memiliki busur besar di tangannya, dia tidak dapat melepaskan kekuatan sekuat itu. Dia bukan tandingan kaisar sejati. Namun, jika dia dipaksa terpojok, Lu Ming bisa langsung menggunakan tubuh fisik Tirk Surgawi untuk membunuh pihak lain. Namun, Lu Ming tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Di sekeliling mereka, yang lain memandang dengan dingin. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Lan Yun, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya setelah kita kembali ke kota dua dunia. Liu Hao berkata dengan cemas. Lu Ming telah menyelamatkan nyawanya. Dia tidak bisa begitu saja melihat Lu Ming menjadi lumpuh. Liu Hao, pergilah. Aku tidak akan membiarkanmu ditangkap juga. Lan Yun dengan dingin menegur. Anda, ekspresi Liu Hao jelek. Dialah yang mengundang Lu Ming untuk ikut tetapi hal seperti itu terjadi. Dia merasa tidak enak. Saudara Liu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika mereka ingin berurusan dengan saya, mereka harus membayar mahal. Lu Ming berkata dengan dingin sambil menuangkan kekuatan sucinya ke haluan. Busurnya sedikit bergetar dan lapisan cahaya terpancar darinya. Ini adalah senjata kaisar kuno. Tatapan Lan Yun tertuju pada haluan besar dan menunjukkan ekspresi serakah. Busur itu penuh dengan makna kuno, dan bahkan ada bintik-bintik karat di sana. Kemungkinan besar dia mendapatkannya dari medan perang kuno ini. Senjata yang tertinggal di medan perang kuno ini masih memiliki spiritualitas, yang tentunya bukan perkara kecil. Hal ini membuatnya iri. Lan Yun baru saja akan meminta tindakan ketika seringai menghina datang dari langit pada saat ini,
betapa tercela dan tidak tahu malu. Dia memaksa orang lain untuk menjadi batu ujiannya dan sebagai imbalannya dia dibunuh. Sekarang, dia memfitnah orang lain. Keluarga Lan semakin buruk. Suara itu dipenuhi dengan rasa jijik, menyebabkan Lan Yun dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Semua orang melihat ke langit. Di langit, seorang pemuda berusia 14-15 tahun yang mengenakan jubah Daois Yin yang Tai Chi dengan tangan di belakang punggung mendekat. Itu adalah pendeta Tao kecil. Siapa kamu hingga menghina keluarga Lan? Kamu sedang mendekati kematian, mengerti? Lan Yun berkata dengan dingin. Jangan gunakan keluarga Lan untuk menekan saya. Orang lain mungkin takut dengan keluarga Lan Anda, tapi saya tidak. Daois kecil itu menghina, dan senyum mengejek terlihat di sudut mulutnya. Apakah aku salah? Anda jelas-jelas memaksa orang lain untuk menjadi batu ujian Anda. Mereka secara alami akan menolak, tetapi Anda masih menjebak mereka di sini. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa Anda berbohong melalui gigi Anda. Jika keluarga Lan penuh dengan orang-orang sepertimu, mereka pasti sudah lama hancur. Tangan Tao kecil itu berada di belakang punggungnya dan tampak seperti ahli yang tiada taranya. Dia memicingkan mata ke arah Lan Yun seperti seorang tetua yang menegur seorang junior. Dia telah menghina keluarga Lan berkali-kali. Dia mendekati kematian. Menurutku, orang ini adalah kaki tangan Luming. Serang dan lumpuhkan dia terlebih dahulu. Lan Yun meraung. Bas! Seorang pria parubaya kekar dari klan Lan bergegas keluar. Dia memiliki basis budidaya Kaisar Kekosongan Bintang 5. Dengan budidaya surgawi ilusi Bintang 5, sangatlah mudah untuk berurusan dengan seorang pendeta Daois muda. Hampir semua orang berpikir demikian, kecuali satu orang, Luming. Orang ini, kenapa dia terlihat begitu familiar? Luming mengamati Tao kecil itu dengan rasa ingin tahu. Luming yakin bahwa dia belum pernah melihat penampilan Tao kecil itu sebelumnya. Namun, dia merasa temperamennya sangat familiar. Saat ini, terjadi perubahan di medan perang. Kecepatan ahli tahap Dewa Ilusi Bintang 5 dari keluarga Lan sangat mencengangkan. Dia bergegas menuju Daois kecil itu dan dengan lambaian tangannya, sebuah telapak tangan besar meraih Daois kecil itu, mencoba menekannya. Saat tangan itu hendak meraih Tao kecil itu, sosok Tao kecil itu melintas dan menghilang dari tempat aslinya. Saat berikutnya, dia muncul di atas kepala pria paruh baya itu. Bab 2196, Lan Yun, sangat menyedihkan. Aku akan menendang. Sang Tao kecil berteriak dan menendang wajah pria paruh baya itu. Bang! Pria paruh baya itu langsung ditendang dan diteriaki. Tubuh kekarnya terbang keluar dan menabrak dinding batu lembah sebelum dia berhenti. Dia berbaring di sana dan bergerak terus-menerus. Kerumunan memandang pria paruh baya itu dan tersentak. Pria paruh baya itu berada dalam kondisi yang mengerikan. Separuh wajahnya meledak, dan dia merintih kesakitan. Banyak orang kaget. Daois kecil ini terlihat sangat muda, tetapi dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Kaisar Kekosongan Bintang 5 bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Mungkinkah Tao kecil ini adalah seorang penatua? Lan Yun dan anggota keluarga Lan lainnya juga memasang ekspresi muram. Anak ini memang teman Luming. Serigala dari sarang yang sama. Dia secara terbuka telah melukai seorang ahli keluarga Lan. Tidak perlu membicarakan peraturan dengan orang seperti itu. Ayo serang bersama dan jatuhkan dia. Lan Yun meraung. Bas! Suara mendesing. Segera, semua ahli keluarga Lan pindah. Sosok mereka bersinar dan mereka menyerang sang Daois kecil. Luming menyentuh hidungnya dan tidak bisa berkata-kata. Dia akan memulai pembantaian, tapi dia harus berhenti sekarang. Ini juga bagus. Jika dia membunuh semua orang di keluarga Lan, akan sulit baginya untuk memasuki kota dua dunia. Jika dia tidak bisa memasuki kota dua dunia, dia tidak akan bisa memasuki wilayah surga Taiking. Pasti akan sangat berbahaya baginya untuk bertahan di medan perang ini dalam waktu yang lama. Dengan gerakan Tao kecil ini, dia terlalu malas untuk bergerak. Sarangnya, begitu banyak dari kalian yang memukuli saya. Keluarga Lan Anda benar-benar jatuh. Cepat atau lambat akan hancur. Aku akan menendang. Teriak Tao kecil itu, tetapi tangan dan kakinya tidak berhenti bergerak. Tubuhnya berkedip dan teknik gerakannya sangat cepat.
Dia menghindari semua serangan dari ahli keluarga LAN dan tiba-tiba diusir. Bang! Salah satu kaisar kekosongan bintang 6 ditendang wajahnya. Dia menjerit mengerikan dan mengikuti jejak pria kekar di depannya. Dia ditendang hingga terbang. Setengah dari wajahnya meledak, dan dia terbaring di tanah sambil bergerak-gerak tanpa henti. Ah! Kamu hina, kamu tidak tahu malu, kamu tidak tahu malu. Aku akan menendang, aku akan menendang. Daois kecil itu terus berteriak dan tiba-tiba menendang keluar lagi. Kali ini, dia menendang keluar 2 kali berturut-turut. Bang! Bang! Kedua sosok itu terlempar terbang, tergeletak di tanah sambil mengejang, tidak bisa bangun sama sekali untuk beberapa saat. Banyak orang terkesiap. Ini karena kali ini, Kaisar Kekosongan Bintang 7 dan Kaisar Kekosongan Bintang 6 telah dikirim terbang. Semua orang mengerti bahwa kekuatan tempur Daois kecil ini sangat tinggi. Kaisar Kehampaan Bintang 7 sudah berada di puncak alam Kaisar Kehampaan. Namun, sosok seperti itu tidak dapat menahan tendangan dari Tao kecil itu. Anggota keluarga LAN lainnya terkejut. Mereka ingin mundur, tapi sudah terlambat. Aku akan menendang, aku akan menendang. Tendangan 1:11. Daois kecil itu berteriak dan tubuhnya melayang di udara saat dia terus-menerus menendang. Bang! Bang! Anggota keluarga LAN yang tersisa dikirim terbang satu persatu, tergeletak di tanah dan bergerak-gerak tanpa henti. LAN Yun berdiri di sana, tercengang. Sekarang giliranmu. Taois kecil itu memandang LAN Yun dengan cibiran di wajahnya saat dia berjalan menuju LAN Yun. Kamu, para eselon atas dari 2 kota dunia memiliki aturan bahwa ketika memasuki medan perang, makhluk di alam surga tidak diperbolehkan untuk saling membunuh. Anda berani melanggar aturan. LAN Yun meraung. Saya tidak membunuh mereka, bagaimana saya bisa melanggar peraturan? Juga, apa masalahnya meskipun aku membunuh sampah sepertimu? Apakah itu membuang-buang udara? Kata Daois kecil itu dengan keras. LAN Yun kaget dan marah. Dia dengan cepat mundur, tetapi Tao kecil itu bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, dia berhasil menyusul LAN Yun. Jangan tendang aku. LAN Yun menjerit. Pa, Daois kecil itu menamparkan wajah LAN Yun. LAN Yun menjerit kesakitan saat tubuhnya berputar beberapa ratus kali di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Dia terbaring di sana, tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti dan wajahnya bengkak seperti kepala babi. Aku akan memuaskanmu. Jangan tendang aku, pukul aku dengan tanganmu. Pendeta Daois kecil itu cemberut. Yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Kemudian, mata Tao kecil itu berputar beberapa kali dan dia berkata, sepertimu berspesialisasi dalam menjebak orang lain. Sia-sia membuatmu tetap hidup. Namun, ada aturan di 2 kota dunia. Aku akan mengampuni nyawamu, tapi kamu harus dihukum. Saya akan menyimpan barang-barang Anda untuk saat ini dan membiarkan Anda merenungkan tindakan Anda. Ketika Anda telah merenungkan tindakan Anda di masa depan, datang dan ambil kembali tindakan itu dari saya. Dengan itu, sosok Tao kecil itu melintas dan dia mengambil cincin penyimpanan ahli keluarga LAN. Kelopak mata banyak orang bergerak-gerak. Ini terlalu kejam. Mereka tahu bahwa penjagaan Tao kecil itu hanyalah sebuah alasan. Dia hanya mencari alasan untuk menjarah harta karun itu. Akhirnya, Tao kecil itu datang ke sisi LAN Yun. Tidak, jangan ambil cincin penyimpananku. LAN Yun berteriak seperti gadis muda lugu yang telah diintimidasi. Dia meringkuk dan meraih cincin penyimpanan erat-erat dengan kedua tangannya. Cincin penyimpanan ini berisi tabungan seluruh hidupnya. Semua barang miliknya ada di dalam. Jika dia kehilangannya, kerugiannya akan sangat besar. Kenapa kamu memegangnya begitu erat? Menurutmu aku ini siapa? Aku hanya menyimpannya untukmu. Bagaimana mungkin aku bisa mencuri hartamu? Teriak Tao kecil itu. Tidak, bagaimana LAN Yun bisa mempercayai kata-kata Tao kecil itu? Bang! Bang! Pada saat berikutnya, Tao kecil itu menginjak 2 kali berturut-turut. Salah satu kakinya mendarat di wajah LAN Yun, sementara yang lain mendarat di selangkangannya. LAN Yun berteriak dengan sedih. Tubuhnya kejang-kejang tak henti-hentinya, matanya berputar ke belakang, dan mulutnya berbusa. Surga favorit di generasinya berakhir seperti ini. Hal ini membuat banyak orang berkeringat dingin. Seorang pria menggunakan mulutnya dan bukan tangannya. Aku tidak ingin menggunakan tanganku,
tapi kamu memaksaku untuk menggunakan tanganku, bukan kakiku. Kenapa mengganggu? Daois kecil itu bergumam dan melambaikan tangannya, menjaga cincin penyimpanan Lan Yun. Setelah menyingkirkan cincin penyimpanan, pandangan Tao kecil itu sekali lagi tertuju pada pakaian Lan Yun. Matanya berbinar saat dia berkata, seperangkat pakaian ini terbuat dari sutra salju berumur jutaan tahun, bukan? Ini adalah harta karun, dan sayang sekali jika menyimpannya sendirian. Aku akan menyimpannya untukmu. Setelah dia selesai berbicara, dia hendak menanggalkan pakaian Lan Yun. Saudara ini, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Tinggalkan garis dalam hidup agar kita bisa bertemu di masa depan. Yanxi tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia dan Lan Yun berteman. Nak, kamu ingin memberiku sesuatu untuk dilindungi. Sang Tao kecil melirik Yanxi. Wajah Yanxi menjadi gelap. Meskipun kamu kuat, kamu tidak bisa melanggar hukum. Yanxi melambaikan tangannya. Bang! Di belakang Yanxi, seorang lelaki tua melangkah keluar, memancarkan aura yang menakutkan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya surgawi dunia yang redup. Ini adalah kaisar sejati. Yanxi telah membawa kaisar sejati bersamanya, jadi dia sangat percaya diri. Kaisar ilusi bintang 1 berani menjadi sombong di hadapanku. Baiklah, 1-11, jaga, lebih banyak hal hari ini. Daois kecil itu bergumam dan menghela nafas. Namun, pada saat berikutnya, sosoknya menghilang dan dia langsung menyerang kaisar yang sebenarnya. Anda, pihak lain sangat marah. Dia tidak menyangka Tao kecil itu begitu tercela. Dia bahkan belum selesai berbicara dan sudah melancarkan serangan diam-diam. Bab 2197 Penipuan, Dandan. Kaisar sejati klan Yan melepaskan kekuatan dunianya dan menyerang sang Tao kecil. Namun, tubuh Tao kecil itu berkedip-kedip dan kemudian terbelah menjadi 2, lalu 4, lalu 8, dan akhirnya 16. Aku menendang, aku menamparkan. Ke-16 guru Tao itu berteriak serentak, ada yang menendang dan ada yang menamparkan. Namun, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu kaki dan telapak tangan mereka dipenuhi dengan rune yang tak ada habisnya. Bang! Bang! Kekuatan kaisar sejati klan Yan di dunia sebenarnya dipatahkan oleh Tao kecil. Kemudian, kaki dan telapak tangan ke-16 sosok itu mendarat di wajahnya. Kaisar sejati dari klan Yan mengeluarkan pekikan yang mengerikan dan mengikuti jejak para anggota klan Lan. Dia dipukuli hingga jatuh ke tanah, kejang-kejang dan tidak mampu berdiri. Desis-desis-desis. Terdengar suara kaget. Banyak orang memandang Tao kecil itu dengan mulut ternganga. Kekuatan Tao kecil ini terlalu menakutkan. Itu adalah kaisar sejati, dan dia telah dikalahkan dengan mudah. Wajah Yanxi menjadi pucat. Pada saat ini, Tao kecil itu memandang Yanxi. Yanxi berkeringat dingin. Dia memaksakan senyuman yang lebih jelek dari wajah menangis dan berkata, saudara ini salah paham, ini salah paham. Kamu menyukai harta karun Lan Yun, jadi silakan saja, aku tidak akan ikut campur. Pergilah, sekarang dewa ini juga memperhatikanmu. Daois kecil itu mencibir dan bergegas menuju Yanxi. Lalu, terdengar teriakan lagi. Orang-orang yang dibawa Yanxi dan Yanxi sendiri juga terbunuh. Kemudian, Tao kecil itu mulai menjarah, mengambil semua cincin penyimpanan keluarga Yan. Yang paling menyedihkan adalah Yanxi dan Lan Yun. Identitas mereka tidak biasa. Mereka adalah pakar kebanggaan surga dan sangat kaya. Bahkan pakaian yang mereka kenakan, barang-barang yang mereka kenakan di kepala, dan barang-barang yang mereka kenakan di tangan semuanya merupakan harta langka. Oleh karena itu, secara alami itu diambil oleh pendeta Daois kecil, dengan nama penyimpanan yang indah. Setelah itu, Yanxi dan Lan Yun ditelanjangi oleh Tao kecil itu hingga hanya tersisa celana dalam saja. Yang lainnya benar-benar berkeringat dingin. Mereka diam-diam senang bahwa mereka tidak menyinggung Daois kecil itu. Kalau tidak, jika mereka ditelanjangi di depan umum, itu pasti akan menjadi lelucon besar. Banyak orang berduka atas Lan Yun dan Yanxi. Panen hari ini lumayan. Setelah Tao kecil itu menyimpan barang-barangnya, dia menyeringai dan bergumam. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat lembut, hal itu masih terdengar oleh yang lain, dan mereka semua merasakan gigi mereka sakit. Tatapan Daois kecil itu menyapu kerumunan. Kemudian, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berpenampilan seperti tuan yang tiada taranya, orang-orang ini terlalu tercela.
Mereka memaksa orang lain untuk menjadi batu ujian mereka dan bahkan pada akhirnya ingin membunuh mereka. Itu sebabnya mereka berakhir seperti ini. Itu sebabnya aku bilang kita harus bersikap baik. Banyak orang memandangnya dengan jijik. Baik, kamu yang paling tidak baik. Tentu saja tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Mereka hanya memikirkannya di dalam hati. Jika tidak, mereka mungkin akan berakhir seperti Lan Yun dan yang lainnya. Akhirnya, Tao kecil itu memandang Lu Ming dan berkata, "Bocah cilik, menurutku kamu tidak diterima di sini. Menurutku kamu pria yang berbakat, jadi kenapa kamu tidak bergabung denganku? Aku akan membawamu keluar dari sini dan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik. Bagaimana?" "Baiklah." Lu Ming mengangguk tanpa ragu-ragu. "Kamu berterus terang." Daois kecil itu curiga. "Semudah itu? Ayo pergi." Lu Ming tersenyum, lalu menangkupkan tinjunya ke Liu Hao dan yang lainnya. "Saudara Liu, Lu Ming akan pergi. Ayo ayo." Dengan tangan di belakang punggung, Tao kecil itu melangkah ke udara dan meninggalkan lembah. Lu Ming mengikutinya. Segera, mereka sudah jauh dari lembah. Dalam perjalanan, Lu Ming mengamati Tao kecil itu dengan hati-hati. Dia memandangnya dari awal hingga akhir dan kemudian dari akhir hingga akhir. "Hei, apa yang kamu lihat? Jangan bilang kamu punya fetis khusus." Sang Tao kecil merasa tidak nyaman dipandangi. "Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Lu Ming tiba-tiba bertanya. Kelopak mata Daois kecil itu bergerak-gerak dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu belum pernah melihatku sebelumnya." "Siapa saya satu? Bagaimana kamu bisa bertemu denganku hanya karena kamu ingin?" "Oh, apakah itu? Kamu terlihat sangat familiar bagiku, seperti teman lama." Lu Ming berkata dengan lembut. "Anak kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Ini adalah keberuntunganmu untuk bertemu denganku. Ini juga merupakan peluang besar bagi Anda. Di masa depan, ikuti saya dan bantu saya menjalankan tugas. Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan." Ekspresi Tao kecil itu berubah menjadi serius. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berdiri tegak, memancarkan aura ahli yang tiada taranya. Hanya saja dia terlihat terlalu muda dan lembut. Dia masih remaja, dan tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia tidak memiliki sikap seorang ahli. "Kalau begitu aku harus berterima kasih." Lu Ming tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Lalu, dia tiba-tiba bertanya, "Dan, bagaimana kamu bisa sampai ke alam surga dari alam primordial? Orang seperti apa saya ini? Itu tidak terkalahkan selama berabad-abad, jadi wajar saja kalau dia tahu tentang lorong lain." Pada awalnya, Tao kecil itu sangat bangga pada dirinya sendiri. Namun, dia sepertinya menyadari sesuatu di tengah kalimatnya dan tiba-tiba berhenti. Dia melihat Lu Ming menatapnya dengan senyuman tipis. "Kamu memang dandan. Kamu, orang ini, sebenarnya berani untuk tidak mengenaliku saat kamu melihatku." Tatapan Lu Ming sangat tidak bersahabat. "Lu Ming, kamu berani menipuku." Daois kecil itu mengertakkan gigi. Lebih tepatnya, dia marah. Faktanya, Lu Ming memiliki kecurigaan saat pertama kali melihat Tao kecil itu. Meskipun Tao kecil itu menyembunyikan auranya dengan sangat baik dan dia tidak dapat merasakannya sama sekali, karakter dan gayanya dalam melakukan sesuatu terlalu mirip. Lu Ming langsung teringat pada Dandan. Setelah Tao kecil itu mengalahkan Lan Yun dan yang lainnya, serangkaian peristiwa membuat Lu Ming semakin yakin bahwa orang ini adalah Dandan. Ini juga menjelaskan mengapa Tao kecil itu sepenuhnya berada di pihak Lu Ming saat dia muncul. Jika itu adalah seseorang yang tidak dia kenal, mengapa dia berada di pihak Lu Ming saat dia muncul? Oleh karena itu, Lu Ming pergi bersama Dandan tanpa ragu-ragu. Namun, orang ini ingin pamer di depan Lu Ming dan langsung terekspos oleh kata-kata Lu Ming. "Saya tidak bertemu Anda selama bertahun-tahun, tetapi kultivasi Anda telah berkembang begitu cepat." Lu Ming berkata sambil tersenyum. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Dandan di sini, dan dia juga sangat gembira. Siapa aku satu? Itu adalah monster nomor satu dalam sejarah. Pemimpin dari 10 Battle Beast teratas, tentu saja akan meningkat dengan cepat. Berbeda dengan Anda, yang belum menjadi kaisar surgawi." Dandan melirik Lu Ming dengan pandangan menghina, merasa puas. Dulu, ketika dia mengikuti Lu Ming, kultivasinya seringkali ditekan oleh Lu Ming. Sekarang budidayanya jauh lebih tinggi daripada Lu Ming, dia segera merasa segar. "Dandan, apakah ingatanmu sudah pulih?"
Lu Ming bertanya. Itu hampir sampai. Jadi, Anda bisa mengikuti saya di masa depan. Aku akan membawamu ke segala jenis tanah terlarang dan segala jenis harta karun, satu jaminan bahwa budidaya Anda akan meningkat dengan cepat. Dandan terlihat puas. Mengapa kamu berpakaian seperti seorang Daois kecil? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku selalu terlihat seperti ini setelah aku bertransformasi. Sedangkan untuk jubah Daois ini, nyaman bagi saya untuk membawanya. Ini bermanfaat untuk gerakanku. Dandan terkekeh. Seorang dukun. Dua kata muncul di benak Lu Ming. Dandan berpakaian seperti ini, dan ditambah dengan gayanya dalam melakukan sesuatu, dia adalah tipikal dukun. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa sampai ke alam surga? Saya mendengar bahwa sekelompok favorit surga datang ke alam primordial, tetapi Anda bukan salah satu dari mereka. Terlebih lagi, mereka semua berkultivasi dalam pengasingan. Dandan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 2198, Metode untuk menjadi Kaisar Suci. Lu Ming segera memberitahunya bagaimana dia bisa sampai ke alam surga. Jadi begitulah adanya. Untung saja lorong itu runtuh. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Ekspresi Dandan berubah serius, hal yang jarang terjadi. Kemudian, dia melirik ke arah Lu Ming dan berkata, maksudmu, kamu mengendalikan banyak undang-undang. Perlihatkan pada saya. Lu Ming mengangguk. Seketika hukum di dalamnya menyebar. Dandan tercengang, dengan ekspresi bingung. Setelah sekian lama, Dandan akhirnya bereaksi. Sarang, 7 maksim, dan 2 maksim pamungkas. Bagaimana kamu melakukannya? Petik 2. Dandan berkata dengan mata terbuka lebar. Lalu bagaimana jika ada 7 jenis undang-undang? Sayangnya, sulit untuk menjadi kaisar yang suci. Lu Ming menghela nafas. Memang sulit untuk menjadi kaisar suci. Anda adalah orang cacat yang tiada taranya. Dandan bergumam dan menghela nafas. Dandan, kamu selalu membual. Apakah kamu tidak tahu bahwa ada cara bagiku untuk menjadi kaisar suci? Lu Ming bertanya. Kaulah yang membual. Kapan aku membual? Mata Dandan melebar karena marah, lalu dia mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati. Setelah sekian lama, Dandan berkata, ada orang sepertimu dalam sejarah alam surga yang telah menguasai banyak jenis hukum nomologis di bawah alam bela diri tertinggi. Namun, pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang menjadi ahli bela diri tertinggi. Semua orang gagal. Mereka mati dalam perjalanan menuju terobosan dengan paksa atau mati karena habisnya masa hidup mereka. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Saya tidak bisa menerima ini. Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Sebenarnya, bukan berarti tidak mungkin. Kata Dandan lagi. Apakah memang ada jalan? Mata Lu Ming berbinar. Di zaman kuno, saya mengenal seorang pria. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya, seorang yang langka. Dia ambisius dan ingin menempuh jalan baru, jalan yang belum pernah dilalui oleh siapapun di zaman kuno. Saya tidak tahu bagaimana dia berkultivasi. Belakangan, sebelum menjadi kaisar suci, ia telah menguasai banyak hukum. Dia tidak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama. Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Sayangnya, jalannya terputus dan dia tidak bisa menjadi kaisar bela diri apapun yang dia lakukan. Dia menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari rahasia menjadi kaisar bela diri. Dikatakan bahwa dia akhirnya membuat kemajuan besar di tahun-tahun terakhirnya, tapi sudah terlambat. Dia tidak punya banyak waktu lagi dan potensinya telah habis. Pada akhirnya, dia meninggal karena kelelahan. Selama kamu mengetahui metode yang dia teliti, itu mungkin bisa membantumu menjadi kaisar suci. Kata Dandan, sudah bertahun-tahun sejak zaman kuno. Bagaimana kita dapat menemukan metodenya? Lu Ming bertanya. Dia tidak yakin. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu. Menurut Dandan, suku Dewa Jahat belum menyerang alam surga. Keluarga pria itu masih di sini. Mereka hidup mengasingkan diri di suatu tempat di wilayah surgawi Taiking. Saat kita meninggalkan tempat ini, aku akan mengantarmu ke sana. Jangan khawatir, saya akan memperlakukan Anda dengan baik jika Anda mengikuti saya. Dandan memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Lu Ming tidak mau berdebat dengan Dandan. Saat itu, dia sangat gembira. Akhirnya ada jalan. Selama dia menemukan metode yang ditinggalkan oleh senior itu, mungkin dia benar-benar bisa mematahkan belenggu dan menjadi Kaisar Dao.
Kapan kita akan keluar? Lu Ming bertanya. Jangan khawatir, ini adalah medan perang paling terkenal di zaman dahulu. Terjadi perang yang mengerikan antara alam surga dan ras alien, dan banyak tuan meninggal di sini. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, pasti masih ada harta karun yang tiada taranya. Ini adalah kesempatan langka, kita tidak boleh melewatkannya. Kami akan pergi setelah kami mengumpulkan semua harta karun di sini. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Dia tidak terburu-buru. Dandan, kamu juga tidak berpartisipasi dalam pertempuran di sini saat itu, kan? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku berada di medan perang lain. Di sana bahkan lebih tragis lagi. Kata Dandan. Dia sepertinya mengingat sesuatu tetapi tidak mengatakan apapun. Keduanya terbang jauh, dan setelah beberapa jam, Dandan tiba-tiba berhenti. Dia mendarat di tanah, dan simbol yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari bawah kakinya. Setelah beberapa saat, dia memperlihatkan ekspresi bahagia, dan berkata, ada sesuatu di depan. Haha, lakukanlah. Karena itu, dia berlari kencang dengan Lu Ming mengikuti dari belakang. Setelah melintasi beberapa bukit, mereka melihat dua kerangka di bawah tebing. Salah satu kerangkanya adalah kerangka binatang besar. Tampaknya telah ditinggalkan oleh binatang suci berbentuk harimau. Kerangka lainnya berbentuk orang dewasa, namun memiliki tubuh besar yang tingginya 4 hingga 5 meter. Kerangka manusia itu memegang tombak panjang dan menembus tengkorak kerangka binatang itu. Cakar kerangka binatang itu memecahkan tengkorak kerangka manusia. Jelas bahwa kerangka berbentuk manusia adalah ahli dari suku dewa jahat, sedangkan kerangka berbentuk binatang adalah binatang dewa. Kedua ahli itu meninggal bersama. Mata Dandan membara saat dia melihat tombak di tangan kerangka itu. Selain itu, ada kristal seukuran kepalan tangan di bawah kerangka berbentuk binatang itu. Inti ranah, haha, bertahun-tahun telah berlalu, dan inti ranah masih dipertahankan. Selama masih mengandung sedikit energi, ini adalah peluang besar. Dandan menyeringai dan tertawa. Namun, keduanya tidak menjadi dekat. Hal-hal yang ditinggalkan oleh orang seperti itu mungkin mengandung niat membunuh dan akan sangat berbahaya. Lihat aku. Dandan menginjak tanah, dan rune tak berujung menyebar. Pada saat yang sama, dia terus melambaikan tangannya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya juga muncul. Ini berisi hukum susunan Dao, alkimia Dao, dan keahlian Dao. Mata Lu Ming berkedip. Rune Dandan sangat mendalam. Ini sebenarnya menggabungkan 3 jenis hukum yang berasal dari prasasti Dao. Selain itu adalah kombinasi sempurna dan sangat misterius. Dandan berkedip-kedip di area sekitarnya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya tenggelam ke dalam tanah. Sesaat kemudian, Dandan kembali dan berkata, baiklah, saya sudah selesai. Bas, tanah bersinar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk karakter besar. Itu adalah kata, Basmi. Iblis penghancur ini terbang menuju tombak dan inti dunia. Bang! Ketika kata itu menyentuh tombak, tombak itu hancur dan berubah menjadi debu. Sayangnya, ia telah kehilangan seluruh spiritualitasnya dan menjadi tidak berguna. Dandan menggelengkan kepalanya, tapi saat berikutnya, matanya berbinar. Itu karena inti dunia tiba-tiba meledak dengan cahaya. Membunuh. Secara tidak jelas, seseorang dapat mendengar teriakan perang yang datang dari inti dunia. Para ahli yang meninggal di sini terlalu kuat. Bahkan setelah sekian lama, masih ada niat membunuh yang abadi. Seorang ahli biasa pasti tidak akan mampu melakukannya. Cici, kata Basmi, menutupi inti dunia dan mulai melenyapkan niat membunuh di dalamnya. Fungsi formasi seperti itu sangat mirip dengan formasi yang telah dibentuk oleh ras dewa jahat sebelumnya. Ia mampu menghapus niat membunuh yang ditinggalkan oleh para ahli. Tidak lama kemudian, teriakan perang dari inti dunia menghilang, dan cahaya di dalamnya juga meredup. Saya berhasil. Dandan sangat gembira. Dia meraih inti dunia seukuran kepalan tangan di udara dan meraihnya. Dandan dengan hati-hati merasakannya dan berkata dengan rasa kasihan, sudah bertahun-tahun berlalu. Tenaganya hampir habis, namun masih sangat bermanfaat. Lu Ming, kamu belum menjadi kaisar yang hebat. Tidak akan banyak gunanya memberi Anda inti dunia. Aku akan menyimpannya. Selesai ngomong, Dandan sama sekali tidak sopan dan langsung menyimpannya. Bab 2198 Kitab Suci Kuno. Seseorang datang. Tiba-tiba, Dandan melihat ke kejauhan.
Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Berkas cahaya terbang, dan 8 sosok muncul di langit. Masing-masing dari 8 anggota suku Dewa Jahat memiliki aura yang kuat. Saat ketiga mata mereka terbuka, rasanya sedingin pedang. Mata mereka berbinar saat melihat dua kerangka itu. Mereka pasti mendapatkan harta karun. Membunuh mereka. Salah satu anggota ras Dewa Jahat meraung dan menyerang Dandan dan Luming. Dari 8 anggota ras Dewa Jahat, salah satunya memiliki aura yang sangat menakutkan yang jauh melampaui alam kaisar yang kosong dan telah mencapai alam kaisar yang sebenarnya. Selain itu, ada juga kaisar kosong bintang 6 dan bintang 7. Dua orang terlemah adalah kaisar hampa bintang 4. Kamu berani membuat rencana pada tuan ini, kamu mendekati kematian. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, membentuk sepasang sayap yang dipadatkan dari rune. Luming dapat merasakan bahwa sepasang sayap ini mengandung setidaknya 3 jenis hukum. Bas, sosok Dandan menghilang dalam sekejap, kecepatannya luar biasa. Luming, aku serahkan 2 kaisar ilusi bintang 4 padamu. Aku akan mengurus sisanya. Suara Dandan terdengar di telinga Luming. Dia sudah menyerang pihak lain. Dengan lambaian tangannya, 6 kura-kura besar terbang keluar. 9 kura-kura ini tentu saja bukanlah makhluk hidup. Mereka terbentuk dari jalinan energi dan kekuatan hukum. Salah satunya adalah yang terbesar dan menyerang anggota suku Dewa Jahat Alam Kaisar Sejati. 5 kura-kura lainnya terbang menuju 5 orang yang tersisa, meninggalkan 2 kura-kura terlemah. 2 yang terlemah di antara mereka adalah Kaisar Ilusi Bintang 4. Mereka menyerang Luming. Luming tidak mengeluarkan busur besarnya. Dia tidak membutuhkan busur besar untuk menghadapi 2 Kaisar Ilusi Bintang 4. Pedang kematian terbentuk, dan Luming menyerang 2 anggota suku Dewa Jahat. Mati. 2 sinar cahaya ungu keluar dari mata ketiga 2 anggota suku Dewa Jahat dan melesat ke arah Luming. Luming menebas 2 kali berturut-turut, menghancurkan berkas cahaya. Ekspresi kedua anggota suku Dewa Jahat sedikit berubah. Mereka mengeluarkan senjatanya dan menyerang Luming. Ledakan, ledakan, Luming dan keduanya bertabrakan. Kedua anggota suku Dewa Jahat itu gemetar dan terpaksa mundur. Luming maju dengan kecepatan tinggi. Cahaya pedang tidak berhenti. Dalam pedang kematian, berbagai hukum bergetar terus-menerus, membentuk kekuatan pemotongan yang mengerikan. Kedua anggota ras Dewa Jahat mencoba yang terbaik untuk memblokir beberapa gerakan lagi, tetapi mereka benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah beberapa gerakan, salah satu anggota ras Dewa Jahat ditebas oleh cahaya pedang Luming dan hampir terbelah menjadi 2. Luka yang dalam muncul, dan kekuatan kematian dan kehancuran dengan liar masuk ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah yang besar. Auranya mulai melemah. Kedua anggota suku Dewa Jahat ini adalah anggota suku Dewa Jahat bersisik ungu. Mereka dianggap berkuasa. Jika mereka adalah anggota suku Dewa Jahat Kaisar Ilusi Bintang 4 berskala hitam, mereka akan dibunuh oleh Luming hanya dengan 2 serangan pedang. Salah satu dari mereka terluka dan kekuatan tempurnya berkurang drastis. Sisanya tidak dapat menghentikan Luming. Datang dan bantu kami. Salah satu anggota ras Dewa Jahat meraung. Tapi apa yang dia dapatkan sebagai tanggapan adalah teriakan. 6 anggota ras Dewa Jahat lainnya berada dalam kondisi yang lebih buruk. Saat ini, sudah ada 3 anggota suku Dewa Jahat yang dibunuh oleh Dandan. Semuanya bintang 5 dan bintang 6. Bang! Kemudian, tubuh Kaisar Ilusi bintang 7 tertusuk telapak tangan Dandan. Dengan ledakan energi, tubuh pihak lain terkoyak. Tiba-tiba, hanya tersisa 2 orang dari 6 orang yang bertarung dengan Dandan. Salah satunya adalah Kaisar Ilusi bintang 7, dan yang lainnya adalah Kaisar Sejati. Mengingat wilayah Luming, dia tidak tahu di bintang mana dia berada, tetapi kekuatannya sangat mengejutkan. Saat ini, mereka berdua menggigil. Kamu berani menyerangku, membunuh. Dandan meraung keras. Kedua tangannya bersinar dan seekor kura-kura besar terbentuk. Penyu raksasa ini berukuran sebesar gunung dan sangat familiar dengan tubuh asli Dandan. Ukuran kura-kura raksasa itu sangat mencengangkan, dan memenuhi seluruh langit. Kemudian, ia menekan seperti gunung, menyelimuti seluruh wilayah. Kedua anggota ras Dewa Jahat tidak punya tempat untuk lari atau bersembunyi. Mereka hanya bisa menerima serangan secara langsung. Keduanya melepaskan kekuatan penuh mereka, dan 2 serangan mengerikan meledak ke arah kura-kura raksasa itu.
Hal ini terutama berlaku bagi Kaisar Sejati Bintang 1. Dia adalah seorang kaisar sejati dan kekuatannya sangat mengejutkan. Dia jauh lebih kuat dari Kaisar Ilusi Bintang 7 dan Kaisar Sejati Keluarga Yan Bintang 1. Namun, keduanya tidak bisa menahan tekanan dari kura-kura raksasa itu sama sekali. Itu seperti mantis yang mencoba menghentikan mobil. Bang! Pertama-tama, tubuh Kaisar Ilusi Bintang 7 meledak. Di bawah energi yang menakutkan, itu berubah menjadi abu. Semua, Kaisar Sejati juga meraung. Seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya ungu cemerlang, tapi itu sia-sia. Tubuhnya bergetar dan tanah di bawah kakinya terus retak. Bang! Pada akhirnya, lengan Kaisar Sejati dari suku Dewa Jahat itu meledak, dan daging serta darahnya berceceran di mana-mana. Setelah itu, tubuhnya mulai pecah sedikit demi sedikit. Kaisar Sejati yang kuat juga dibunuh oleh Dandan. Ketika dua ahli Kaisar Ilusi Bintang 4 dari suku Dewa Jahat melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan. Bagaimana dia bisa mengalahkan Lu Ming dengan gangguan ini? Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan menebas salah satu anggota suku Dewa Jahat sampai mati. Anggota suku Dewa Jahat yang tersisa sudah terluka parah dan bahkan lebih rentan. Lu Ming menyusulnya dalam beberapa langkah dan membunuhnya dengan satu tebasan. Lu Ming, kamu tidak menggunakan hukum dengan benar. Ini sangat kasar. Anda tidak mengolah kitab suci kuno apapun, bukan? Dandan berjalan mendekat dan bertanya. Tidak, aku sendiri yang menciptakan kekuatan magis ini. Ia hampir tidak dapat menampilkan kekuatan banyak hukum nomologis, namun tidak kuat. Saya perlu terus memperdalam pemahaman saya. Kata Lu Ming. Tidak heran. Itu sangat disayangkan. Meskipun Anda telah menguasai banyak hukum, Anda tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan hukum tersebut. Saya tahu beberapa kitab suci kuno, tetapi itu sangat berbeda dari hukum yang Anda pahami. Itu tidak banyak berguna bagimu. Kata Dandan, sutra kuno hanya dapat dipahami setelah seseorang dibudidayakan ke alam kedaulatan perang karena melibatkan banyak hukum. Apakah seorang penguasa bela diri memiliki kitab suci kuno atau tidak, hal itu akan berdampak besar pada peningkatan budidaya dan kekuatan tempurnya. Sebuah kitab suci kuno akan mencatat pemahaman dan penerapan setidaknya dua hukum. Seorang pejuang dapat menggunakan kitab suci kuno untuk menyimpulkan dan memahami hukum lainnya. Misalnya, sebuah kitab suci kuno mencatat pemahaman dan penerapan 3 jenis hukum nomologis. Jika seorang pejuang hanya memahami satu dari 3 jenis hukum nomologis, ia dapat mempelajari kitab suci kuno dan menyimpulkan hukum nomologis lainnya, atau memahami 2 hukum lainnya. Ketika seseorang mengembangkan kitab suci kuno ini hingga mencapai kesuksesan besar, ketiga hukum tersebut juga akan dikembangkan hingga mencapai kesuksesan besar. Itu seperti kitab kuno yang berisi hukum api, es, dan kilat. Kaisar bela diri manapun yang mengembangkan hukum kebakaran dapat merujuk pada kitab suci kuno ini dan mendapatkan hukum es atau bahkan hukum petir. Selain itu, kitab suci kuno juga memiliki teknik magis yang sesuai dengan hukum. Misalnya, jika Lu Ming dapat memperoleh kitab suci kuno yang mencatat kekacauan, kematian, susunan Dao, alkimia Dao, smithing Dao, ekstremitas, dan melahap 7 jenis hukum ini, dia akan dapat mengembangkan teknik kekuatan surgawi di dalamnya dan miliknya, kekuatan akan meningkat pesat. Semua teknik seni sakral ini telah dipahami oleh para pendahulunya. Mereka dapat dengan sempurna memadukan kekuatan berbagai hukum dan meledak sepenuhnya. Semakin banyak hukum yang terkandung dalam kitab suci kuno, semakin tinggi nilainya. Misalnya, kitab suci kuno yang memuat 9 jenis hukum nomologis akan sangat berharga. Ini karena seorang pejuang dapat mengikuti kitab suci kuno ini dan terus memahami dan mengolah, langsung mencapai alam Kaisar Agung tanpa mengambil jalan memutar apapun. Belajar dari kitab suci kuno jauh lebih baik daripada mencoba mencari tahu sendiri. Misalnya, Qiu Yue tidak memiliki kitab suci kuno apapun. Oleh karena itu, sangat sulit baginya untuk memahami hukum kedua setelah dia menerobos ke alam bela diri tertinggi. Dia baru berhasil melakukannya setelah menghabiskan beberapa tahun. Bab 2200, Sayap 6 Bulu. Sebuah kitab suci kuno dapat memungkinkan suatu kekuatan untuk berkembang. Demikian pula, kekuatan yang kuat tidak dapat bertahan tanpa kitab suci kuno. Dengan kitab suci kuno, para ahli alam Kaisar bela diri dapat terus maju. Jika tidak, mereka tidak akan mempunyai arah dan harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk mencari tahu. Itu akan jauh lebih sulit. Misalnya,
Luming seperti ini sekarang. Dia sekarang dapat memahami hukum nomologis baru sesuai keinginannya. Jika dia memiliki kitab kuno, dia dapat mengikuti catatan dalam kitab kuno dan menyimpulkannya. Dengan begitu, kecepatan kultivasinya secara alami akan jauh lebih cepat. Sayang sekali kitab suci kekacauan yang asli tidak lengkap. Terlebih lagi, aku tidak bisa pergi ke istana kekacauan utama sekarang. Memikirkan hal ini, Luming mengerutkan alisnya. Saat itu, Ertuan telah memberitahunya bahwa selama dia mengalahkan putra kekacauan, dia akan bisa menuju ke aula kekacauan utama dan mewarisinya sepenuhnya. Dia telah mengalahkan Yuan Xin sejak lama. Namun, di alam primordial, Luming telah mencoba menggunakan token kekacauan primordial untuk memasuki aula kekacauan berkali-kali, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Jika dia memiliki kitab suci kekacauan, dia tidak perlu memikirkannya sendiri. Dan, kamu telah mencapai level kaisar yang sebenarnya. Lu Ming bertanya. Penampilan Dandan sangat ganas. Bahkan anggota suku Dewa Jahat Alam Kaisar sejati telah dibunuh oleh Dandan. Lu Ming sangat penasaran. Tidak, dia hanyalah kaisar puncak kehampaan. Namun, membunuh beberapa kaisar sejati tingkat rendah adalah hal yang mudah. Dandan senang dengan dirinya sendiri. Dia melirik Lu Ming dari sudut matanya dan berkata, "Nak, jangan berpikir bahwa kamu luar biasa hanya karena kamu telah memahami 7 jenis hukum nomologis. Aku akan membiarkanmu melihat milikku." Setelah mengatakan itu, Dandan melambaikan tangannya. Dalam kehampaan, kekuatan hukum berkumpul dengan liar, memenuhi udara dengan cahaya yang cemerlang. 1, 2, 3. Ada 9 jenis. Lu Ming tercengang. Dandan menguasai total 9 jenis undang-undang. Di antara mereka, Lu Ming bahkan melihat hukum pamungkas, yaitu hukum kekacauan primordial. 8 lainnya semuanya adalah hukum Raja Dao. Arai Dao, Alkimia Dao, Senjata Dao, api yang tidak dapat binasa, petir yang merusak. Selain itu, beberapa undang-undang sangat kuat. Setidaknya 5 dari mereka telah mencapai ranah kedua. Tidak heran kekuatan tempur Dandan begitu kuat sehingga dia bisa membunuh kaisar sejati ketika dia hanya berada di puncak Kaisar Void. Saat melihat ekspresi tercengang Lu Ming, kesombongan Dandan sangat terpuaskan. Dia tertawa aneh dan berkata, "Nak, kamu lihat. Saya tak tertandingi di dunia. Saya sudah menguasai 9 jenis hukum nomologis, dan saya masih memiliki 6 jenis hukum nomologis yang sudah mencapai ranah kedua. Apalagi Kaisar sejati bintang 2 tadi, aku bahkan bisa membunuh Kaisar ilusi bintang 3. Dandan sangat bangga, dengan tangan di belakang punggung, tampak tak tertandingi. Orang ini, Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Di saat yang sama, dia merasa lega. Dandan belum mati sama sekali saat itu. Hanya saja dia terluka parah, jadi dia berubah menjadi telur dan akhirnya terlahir kembali. Sekarang setelah dia memulihkan semua ingatannya, kecepatan kultivasinya secara alami luar biasa, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Berbeda dengan gelembung, gelembung adalah kehidupan yang benar-benar baru. Seseorang harus memahaminya selangkah demi selangkah. Setelah berpuas diri beberapa saat, Dandan meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengukur Lu Ming. "Nak, karena kamu telah memahami Dao kerajinan, Dao susunan, dan Dao alkimia, aku bisa mengajarimu teknik magis. Itu tidak akan banyak meningkatkan kekuatan tempurmu, tapi akan sangat meningkatkan kemampuanmu untuk melarikan diri." "Oh, kemampuan surgawi macam apa?" Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dandan dulunya berada di sisinya dan ditekan secara menyedihkan olehnya. Dia belum bisa membuat nama untuk dirinya sendiri. Sekarang kultivasinya akhirnya melampaui Lu Ming dan ingatannya telah pulih, dia tentu saja ingin pamer di depan Lu Ming. Lu Ming akan bekerja sama dengannya dan membiarkan dia lebih pamer. Ketika dia merasa nyaman dengannya, Lu Ming juga bisa mendapatkan beberapa manfaat. Benar saja, Dandan merasa sangat nyaman, dan harga dirinya sangat terpuaskan. Dia mengeluarkan jimat batu giok dan mulai menuliskannya. Lalu, dia melemparkannya ke Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia menemukan bahwa itu adalah sejenis seni surgawi. Sayap Dewa 6 Bulu adalah sejenis kemampuan dewa. Teknik kekuatan surgawi ini terdiri dari 6 jenis hukum nomologis. Hanya dengan menguasai 6 jenis hukum nomologis ini seseorang dapat mengembangkan teknik kekuatan surgawi ini ke alam tertinggi. Tentu saja, ketiganya juga bisa dibudidayakan, tetapi kekuatannya relatif lebih lemah.
Ketiganya adalah hukum Dao susunan, hukum Dao pandai besi, dan hukum Dao alkimia, sungguh kekuatan magis yang menakjubkan. Sayangnya, ini bukan kitab suci kuno. Itu hanyalah kekuatan magis sederhana dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan hukum lain. Hati Lu Ming tergerak. Kami akan meninggalkan tempat ini dulu. Anda perlahan bisa memahaminya di jalan. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk dan mereka berdua meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Lu Ming mengalihkan sebagian perhatiannya untuk bepergian, sementara sebagian besar perhatiannya tertuju pada pemahaman sayap dewa berbulu enam. Beberapa hari kemudian, Lu Ming memperoleh pencerahan. Dengan satu pemikiran, 3 hukum Arai Dao, Smithing Dao, dan Alkimia Dao memenuhi udara. Sepasang sayap transparan muncul di belakangnya. Dengan kepakan sayap, kecepatan Lu Ming meningkat secara eksponensial. Dia melintas di kehampaan tanpa henti secepat kilat, dan sulit untuk melacak lintasannya. Luar biasa. Mata Lu Ming berbinar. Menggunakan teknik kekuatan suci semacam ini meningkatkan kecepatannya beberapa kali lipat. Dia hanya berkultivasi dengan 3 jenis hukum nomologis. Jika dia bisa mengendalikan ke-6 jenis hukum nomologis, dia tidak tahu betapa menakjubkannya kecepatannya. Saya baru saja selesai menyempurnakannya. Saat saya berkultivasi di masa depan, kecepatan saya akan menjadi lebih cepat. Terlebih lagi, hukum pengerjaan dan alkimia belum mencapai kesempurnaan. Jika disempurnakan, kecepatanku juga akan meningkat. Juga, 3 hukum lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan sayap Dewa 6 Bulu semuanya adalah hukum jalur raja. Salah satunya adalah hukum penetrasi. Haruskah saya mengembangkan hukum ini setelah ini? Petik 2. Lu Ming terus berpikir dalam benaknya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk melakukannya perlahan, karena hukum alkimia dan hukum pengerjaan belum mencapai kesempurnaan. Dia berencana untuk menyempurnakan kedua hukum ini terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan hukum lainnya. Namun meski begitu, kecepatannya telah meningkat pesat, dan kemampuannya untuk bertahan hidup telah meningkat pesat. Sangat cepat, beberapa hari telah berlalu. Kontrol Lu Ming atas 6 sayap dewa menjadi semakin mahir. Dalam beberapa hari terakhir, mereka juga memperoleh beberapa keuntungan. Mereka telah memperoleh total 2 bagian inti dunia. Meski kehilangan energinya sangat parah, sebagian masih bertahan. Bagi Kaisar Bela Diri, itu jelas merupakan harta karun yang dapat membantu mereka meningkatkan budidaya mereka. Jarang sekali Dandan bersikap begitu baik kali ini. Dia memberikan sepotong kepada Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming menyimpannya tanpa ragu-ragu. Jika dia menjadi kaisar di masa depan, hal ini akan sangat berguna. Tunggu, ada seseorang. Tiba-tiba, Dandan berkata dengan suara rendah, dan kemudian auranya tertahan hingga ekstrim. Dandan juga telah menguasai teknik menyembunyikan aura dan mengubah penampilannya, yang tidak lebih lemah dari teknik nafas dewa. Mata Lu Ming berkedip. Dia mengaktifkan teknik nafas surgawi dan keduanya bersembunyi di bawah batu. Bas! Di langit, seberkas cahaya terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Kultivasi yang kuat. Mata Lu Ming menyipit. Seberkas cahaya melintas, tapi Lu Ming masih bisa melihatnya. Itu adalah anggota suku Dewa Jahat. Dia sangat kuat dan jelas bukan kaisar sejati biasa. Puncak kaisar sejati benar-benar berani terbang dengan kecepatan secepat itu. Dia benar-benar mencari kematian. Dia bergumam kepada Lu Ming melalui transmisi suara. Membunuh. Pada saat ini, seruan perang terdengar, mengguncang langit dan bumi. Setelah itu, suara gemuruh ketakutan terdengar. Bab 2201, sebuah kastil. Lu Ming dan Dandan dengan cepat keluar dari bawah batu dan melihat ke depan. Dalam kehampaan di depan mereka, sesosok tubuh muncul dengan cahaya cemerlang. Ini adalah manusia, dan niat membunuhnya mengguncang langit. Dengan teriakan nyaring, seluruh langit bergetar. Dia memegang pedang perang di tangannya, dan dia menebas makhluk ras dewa jahat itu. Anggota ras dewa jahat itu melolong marah saat dia melepaskan semua kultivasinya. Namun, itu tidak ada gunanya. Saat cahaya pedang menebas, anggota ras dewa jahat itu terbelah menjadi 2. Setelah membunuh anggota suku dewa jahat, sosok itu berdiri di udara. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Itu adalah tanda seorang ahli yang tidak bisa dihancurkan. Ketika ia merasakan seorang ahli mendekat, ia akan muncul dan membunuhnya. Bahkan kaisar sejati pun akan berada dalam bahaya jika mereka memasuki medan perang kuno ini.
Tidak apa-apa jika kaisar sejati tingkat tinggi tetap bersikap rendah hati, tetapi terbang dengan kecepatan tinggi dan cara yang begitu terkenal hanya akan mendatangkan kematian. Dandan berkata dengan nada meremehkan. Keduanya segera bergegas mendekat dan mengambil cincin dan gelang penyimpanan kaisar yang sebenarnya. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu, tetapi mereka tidak memperoleh apapun dalam beberapa hari ini. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari depan. Keduanya menyembunyikan aura mereka dan terbang ke langit. Mereka bersembunyi di awan dan perlahan melayang ke depan. Segera, mereka melihat sebuah kastil di depan mereka. Pada saat ini, ada sekelompok orang dari ras dewa jahat yang mengelilingi kastil dan menyerangnya terus-menerus. Tidak diketahui dari bahan apa kastil itu dibuat, tapi kastil itu terlihat sangat tua. Gerbang kastil tertutup rapat, dan ada lapisan cahaya di gerbangnya. Anggota ras dewa jahat membombardir gerbang kastil, mencoba mendobraknya. Ada kastil di sini. Lu Ming sangat terkejut. Mereka telah berjalan-jalan selama berhari-hari, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat sebuah bangunan. Kastil yang muncul di sini pasti luar biasa. Itu mungkin kediaman kekaisaran sementara dari seorang ahli yang tiada taranya. Mata Dandan sudah bersinar. Dandan, apakah kamu ingin masuk? Namun, ada begitu banyak anggota suku dewa jahat di depan kita. Hanya dengan kita berdua, kita masih jauh dari cukup. Kata Lu Ming. Di depan kastil, setidaknya ada 100 anggota suku dewa jahat. Dari cara mereka menyerang gerbang kastil, dapat diketahui bahwa ada cukup banyak ahli, dan ada cukup banyak tokoh alam kaisar sejati. Bahkan ada kaisar sejati tingkat tinggi. Kali ini, suku dewa jahat telah mengirim sejumlah besar ahli ke dalamnya. Meskipun sangat berbahaya bagi kaisar sejati tingkat tinggi untuk berada di wilayah ini, karena mereka akan terdeteksi oleh hukum kekuatan yang tercetak dan dibunuh, dewa jahat suku telah mengirimkan sejumlah besar ahli. Namun, akan selalu ada beberapa orang yang beruntung yang tidak menemukan tanda pembangkit tenaga listrik. Meskipun Dandan kuat, dia bukan tandingan kaisar sejati tingkat tinggi. Keduanya mengerutkan kening ketika mereka mencoba memikirkan solusi. Saya dapat mengatur formasi pembunuhan absolut terlebih dahulu. Jika aku bisa memancing ras dewa jahat ke dalam formasi, aku bisa membunuh mereka. Namun, saya harus memancing mereka masuk. Dandan mengerutkan kening dan bergumam. Aku akan memancing mereka. Mata Lu Ming berbinar. Kamu akan memikat mereka. Tidak, meskipun kamu telah mempelajari 6 sayap dewa dan kecepatanmu meningkat pesat, dia masih belum cukup cepat untuk melarikan diri dari kaisar sejati. Dandan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, bagaimana jika aku menyerang dari jarak 100 mil? Lu Ming tersenyum dan busur besar muncul di tangannya. Dandan memandangi busur besar itu dengan hati-hati, dan matanya dipenuhi cahaya yang menyala-nyala. Dia berkata, busur bintang jatuh, ini busur bintang jatuh. Nak, kamu benar-benar mendapatkan busur bintang jatuh. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Dandan hampir meneteskan air liur dan mengulurkan tangan untuk mengambil busur besar itu. Lu Ming segera menyimpannya dan menatapnya dengan ekspresi sedih. Kamu tahu asal-usul busur ini? Lu Ming bertanya. Tentu saja busur ini terkenal pada zaman dahulu kala. Itu adalah senjata seorang ahli yang tiada taranya dan dikatakan mampu menembak jatuh bintang-bintang di langit dengan satu anak panah. Ini sangat menakutkan. Sayangnya, hilangnya spiritualitasnya terlalu parah dan jauh dari kekuatannya saat itu. Kata Dandan, namun matanya masih bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Busur bintang jatuh. Lu Ming bergumam. Dia sudah sangat puas. Meski spiritualitasnya rusak parah, itu sudah cukup baginya. Dia hanya bisa membukanya sedikit. Dandan, ayo kembali dan mengatur formasi. Kamu yang mengatur formasinya. 1. 11 pergi memancing orang. Lu Ming mengubah topik pembicaraan agar Dandan tidak terus memikirkan busur bintang jatuh. Dandan menghela nafas, menyesali ketidakadilan Dao Surgawi. Mengapa dia begitu bijaksana, cemerlang, dan tak tertandingi, tetapi keberuntungannya tidak sebaik Lu Ming. Pada akhirnya, keduanya mundur dan memilih tempat yang jaraknya ribuan mil. Kemudian, mereka mulai mengatur formasi. Penguasaan rune dan formasi Dandan telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Hukum nomologis apapun dapat diubah menjadi rune di tangannya dan diintegrasikan ke dalam formasi besar. Ini adalah alam yang masih jauh dari jangkauan Lu Ming. 1 jam kemudian,
Dandan berteriak, sebentar lagi selesai. Formasi ini cukup untuk membunuh Kaisar Sejati Puncak. Pergi dan pancing mereka masuk. Kuharap mereka belum menembus kastil. Lu Ming mengangguk dan berlari ke arah kastil. Tidak lama kemudian, Lu Ming berada 100 mil jauhnya dari kastil. Lu Ming berdiri di udara dan mengeluarkan busur bintang jatuh. Mengingat tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, dia bisa menembak dari jarak ribuan mil jika dia menarik busur bintang jatuh. Namun, kekuatannya relatif lebih lemah. Dalam jarak 100 mil, kekuatan busur bintang jatuh dapat dilepaskan sepenuhnya. Lu Ming menarik busur bintang jatuh dan panah pelangi melesat melintasi kehampaan, menembak ke arah salah satu anggota suku Dewa Jahat di luar kastil. Kecepatannya terlalu cepat, dan itu adalah serangan diam-diam. Pihak lain tidak punya waktu untuk bereaksi. Bang! Kaisar Ilusi Bintang 6 dari suku Dewa Jahat ditembak mati oleh panah. Siapa ini? Anggota suku Dewa Jahat lainnya meraung. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan segera menemukan Lu Ming. Itu ras manusia. Anda sedang mendekati kematian. Beberapa anggota ras Dewa Jahat meraung marah. Lu Ming berbalik dan pergi. Dia melemparkan sayap Dewa Berbulu 6 dan berlari dengan kecepatan yang mencengangkan menuju tempat Dandan mengatur formasi. Gerbang utama kastil akan ditembus. Kami akan menyerang gerbang utama terlebih dahulu. Salah satu anggota ras Dewa Jahat tingkat Kaisar berbicara. Mereka tidak mengejar Lu Ming. Setelah berlari beberapa saat, Lu Ming menyadari bahwa suku Dewa Jahat tidak mengejarnya. Wow, sepertinya membunuh satu tidak akan berhasil. Ayo bunuh beberapa lagi. Lu Ming kembali ke masa lalu dan mendarat 100 mil jauhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kali ini, Lu Ming menarik busurnya dan menembakkan 3 anak panah. Kali ini, suku Dewa Jahat telah bersiap, tapi tetap saja tidak berguna. 2 Kaisar Void Bintang 6 dan 1 Kaisar Void Bintang 7 terluka parah. Sial, dasar manusia serangga. Anda mencari kematian Anda sendiri. Kalian, ikut aku dan bunuh dia. Salah satu raja sejati suku Dewa Jahat berteriak dan memimpin beberapa raja kehampaan tingkat tinggi untuk mengejar Lu Ming. Lu Ming melemparkan sayap Dewa 6 bulu, berbalik, dan berlari. Jarak beberapa ribu mil ditempuh dalam sekejap mata. Ledakan. Di langit, seekor kura-kura yang sangat besar jatuh. Kaisar sejati dari suku Dewa Jahat dan beberapa kaisar kehampaan tingkat tinggi terbunuh seketika. Dandan turun dari langit dan berkata, dia hanyalah kaisar sejati bintang 1. Dia bahkan tidak membutuhkanku untuk mengaktifkan formasinya. Lu Ming, kamu tidak cukup baik. Pikat beberapa ahli lagi. Bagaimana dengan ini? Serahkan busur bintang jatuh itu padaku. 1/11 lakukanlah. Mata Dandan berputar. Lu Ming tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa Dandan mendambakan busur bintang jatuh. Lu Ming tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Dia berkata, tidak perlu. Aku akan pergi dan memancing mereka. Aku pasti akan memancingmu beberapa ikan besar. Bab 2202, Memikat dan Membunuh Ras Dewa Jahat. Lu Ming kembali 100 mil jauhnya dari kastil. Saat dia kembali, dia ditemukan oleh suku Dewa Jahat. Itu semut manusia lagi. Dia belum mati. Sial, orang-orang yang mengejarnya sebelumnya kemungkinan besar sudah mati. Beberapa anggota suku Dewa Jahat meraung marah. Lu Ming berdiri di udara 100 mil jauhnya dengan cibiran di wajahnya. Dia kemudian mengulurkan jari tengahnya dan menunjuk ke bawah. Tindakan provokatif ini semakin membuat marah suku Dewa Jahat. Lu Ming kemudian mengeluarkan busur bintang jatuh dan menarik tali busurnya. Suara mendesing. Tali busur berwarna pelangi ditembakkan ke arah salah satu anggota suku Dewa Jahat. Anggota suku Dewa Jahat adalah kaisar sejati tingkat tinggi. Lu Ming tidak membunuh kekosongan Tirk. Membunuh beberapa Void Tirk lagi tidak akan membantu situasi secara keseluruhan. Dalam sekejap mata, anak panah itu tiba di depan kaisar kehampaan tingkat tinggi. Kamu mendekati kematian. Anggota ras Dewa Jahat itu berteriak ketika cahaya destruktif keluar dari mata ketiganya, berbenturan dengan panah. Ledakan. Ada semburan cahaya menyilaukan di langit. Anak panah yang ditembakkan Lu Ming hancur. Benar saja, dengan tingkat kultivasinya saat ini, anak panahnya tidak berguna melawan kaisar sejati. Dia tidak bisa membunuh mereka, apalagi kaisar sejati tingkat tinggi. Namun, tindakan ini benar-benar membuat marah kaisar sejati tingkat tinggi. Namun,
Luming terlalu malas untuk peduli. Dia menembakkan beberapa anak panah lagi secara berurutan, mengarah ke kaisar sejati tingkat lanjut. Tentu saja, mereka tidak bisa saling menyakiti, tapi mereka benar-benar membuat marah satu sama lain. Kamu sedang mencari kematian. Bunuh semut ini. Dalam sekejap, beberapa anggota suku Dewa Jahat menyerang Luming. Totalnya ada 4 orang, dan mereka semua adalah kaisar sejati tingkat tinggi. Mereka sangat menakutkan dan memiliki kecepatan yang mengejutkan. Luming berbalik dan berlari. Dia mengepakkan sayap 6 bulunya terus-menerus dan berlari menuju tempat dan mengatur formasi. Namun, anggota suku Dewa Jahat di belakangnya menutup jarak di antara mereka dengan cepat. Mereka berdua adalah kaisar sejati tingkat lanjut dan kecepatan mereka terlalu cepat. Bahkan sayap Dewa 6 bulu Luming tidak berguna karena jarak di antara mereka semakin dekat. Untungnya, jaraknya hanya beberapa ribu mil dan dia bisa menempuhnya dalam sekejap. Jika dia melangkah lebih jauh, Luming akan benar-benar terjebak. Meski begitu, ketika Luming berlari ke tempat dan memasang barisan besar, dia hampir ditangkap oleh pihak lain. Luming menukik ke bawah dan terbang di sepanjang tanah. Pihak lain mengikutinya dan mengejar Luming dengan kecepatan tinggi. Bocah, mati. Mata salah satu anggota ras Dewa Jahat bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia menembakkan cahaya destruktif ke arah Luming. Itu berbahaya. Luming terkejut. Cahaya destruktif ini terlalu menakutkan. Jika dia terkena, dia akan mati. Saat Luming bergegas maju, dia berbalik dan menarik busur. Sebuah anak panah terbang menuju sinar kehancuran namun dihancurkan olehnya. Sinar kehancuran tidak berhenti dan terus meledak ke arah Luming. Jangan bilang aku harus menggunakan pedang kaisar surgawi. Luming punya pemikiran di benaknya. Luming tidak ingin menggunakan energi tubuh Tirk surgawi kecuali dia tidak punya pilihan lain. Kali ini, jumlah energi yang tersimpan dalam tubuh jasmani kaisar langit tidak banyak, hanya lebih dari 10%. Setelah digunakan, energi di dalamnya akan mudah terkuras. Pada saat ini, kekosongan di sekitarnya menyala, dan cangkang kura-kura mengembun untuk menghalangi pancaran cahaya. Berdebar, sinar cahaya yang merusak menghantam cangkang kura-kura dan menghasilkan ledakan yang dahsyat. Cangkang kura-kura tidak hancur dan menghalangi pancaran cahaya yang merusak. Kita sudah sampai di formasi. Luming sangat gembira. Saat ini, sosok Dandan muncul di langit. Tubuhnya dipenuhi rune tak berujung, berkomunikasi dengan langit dan bumi. Membunuh. Dia berteriak dengan suara rendah. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah dan di udara. Kemudian, rune dikondensasi menjadi binatang dewa. Ada naga sejati, burung phoenix, kilin, dan ROC yang hebat. Binatang dewa ini mengepung 4 anggota ras Dewa Jahat. Tidak bagus, kita telah jatuh ke dalam jebakan. Serang. Salah satu anggota ras Dewa Jahat terkejut. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Dandan mencibir. Mengaum. Naga sejati meraung sambil memutar tubuhnya dan menerkam salah satu anggota ras Dewa Jahat. Pada saat yang sama, Phoenix mengeluarkan teriakan panjang, ROC melebarkan sayapnya, dan kilin melangkah ke langit. Semua binatang yang saling menerkam ke arah 4 anggota ras Dewa Jahat. Keempat anggota ras Dewa Jahat melepaskan kekuatan penuh mereka dan mencoba yang terbaik untuk menahan dampaknya. Aura itu menyebabkan Luming gemetar. Dia sangat kuat. Setidaknya dia adalah kaisar sejati bintang 5, atau bahkan kaisar sejati bintang 6. Luming diam-diam mendecakkan lidahnya. Saat itu, di suaka bulan kuno, Luming telah memusnahkan klan Gagak Emas, keluarga Wan, klan Angin, dan banyak lainnya. Pada saat itu, dia telah mengendalikan tubuh fisik langit dan bumi dan merasakan kekuatan kaisar sejati tingkat lanjut. Misalnya kepala keluarga klan Gagak Emas, kepala klan Wan, kepala istana Phoenix, dan lain sebagainya. Kekuatan tuan-tuan ini hanya biasa-biasa saja. Namun, 4 pembangkit tenaga listrik suku Dewa Jahat sama sekali bukan tandingan berbagai binatang dewa. Itu adalah pertarungan sepihak. Puff! Lengan Dewa Jahat dirobek oleh naga sejati, dan darah berceceran di mana-mana. Setelah itu, dada anggota ras Dewa Jahat lainnya ditusuk oleh cakar tajam Phoenix. Saat berikutnya, ROC besar itu terbang, dan sayapnya seperti pisau saat ia memotong kepala anggota ras Dewa Jahat. Pertempuran itu terjadi secara sepihak,
dan tidak butuh waktu lama bagi 4 makhluk kuat dari suku Dewa Jahat untuk dibunuh. Lu Ming diam-diam terkejut. Dandan mengatakan bahwa susunan besarnya dapat membunuh kaisar sejati puncak. Memang benar. 1 kaisar sejati bintang 6 dan 3 kaisar sejati bintang 5. Haha, panen kali ini lumayan. Saya pikir lebih dari separuh ahli puncak dari pihak lain telah datang. Dandan tertawa. Ada lebih dari 100 orang di sisi lain, tetapi tidak banyak kaisar sejati tingkat tinggi. Hanya ada 6 atau 7 dari mereka, dan 4 di antaranya terbunuh dalam sekejap. Lagi pula, tidak mudah bagi kaisar sejati tingkat tinggi untuk datang ke sini. Itu sangat berbahaya. Selama dia bisa menyingkirkan kaisar sejati tingkat tinggi lawannya, dia tidak perlu takut pada mereka lagi. Ayo berkemas dan bersembunyi. Pihak lain kemungkinan besar akan mengirim seseorang untuk menyelidiki ketika mereka melihat orang-orang ini belum kembali. Lu Ming menyarankan. Dandan mengangguk dan membersihkan mayat suku Dewa Jahat itu. Keduanya kemudian melintas ke lembah gunung tidak jauh dari sana. Lu Ming mengeluarkan setumpuk batu permata mentah dan menyerap energinya untuk memulihkan kekuatan sucinya. Dia telah menarik busur dan menembakkan 7 hingga 8 anak panah, yang menghabiskan banyak kekuatan seinnya. Tidak lama kemudian, kekuatan suci Lu Ming pulih ke puncaknya. Namun, tidak ada suku Dewa Jahat yang datang. Keduanya bingung. Secara logika, ras Dewa Jahat pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki jika kaisar sejati yang kuat belum kembali. Namun, tidak ada satupun ras Dewa Jahat yang datang. Ini sangat aneh. Mungkinkah mereka telah menerobos gerbang kastil dan memasuki kastil? Lu Ming, ayo pergi dan lihat. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk dan mereka berdua terbang menuju kastil. Namun, tidak lama setelah dia terbang, dia mendengar teriakan perang yang hebat. Di pintu masuk kastil, terjadi pertempuran sengit. Itu mereka. Dari jauh, Lu Ming dan Dandan dapat melihat bahwa orang yang menyerang suku Dewa Jahat adalah Lan Yun, Yan Xi, dan orang-orang alam surga lainnya. Ada lebih banyak orang dari alam surga, lebih dari 200 orang. Dibandingkan terakhir kali mereka berkumpul di lembah, ada lebih banyak ahli. Bahkan ada beberapa kaisar sejati tingkat tinggi, yang sepenuhnya menekan suku Dewa Jahat. Sial, orang-orang ini benar-benar memanfaatkan kita. Dandan mengertakkan gigi. Mereka telah membunuh 4 kaisar sejati tingkat tinggi musuh, namun orang-orang ini telah memanfaatkan mereka. Hal ini membuat Dandan sangat tidak senang.